Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi lahan yang kering, hujan yang terbatas, dan munculnya titik panas membuat risiko semakin tetap tinggi hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan pemantauan satelit hingga 20 Agustus, BNPB mencatat 1.487 titik panas di Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik. Hotspot juga terdeteksi di Kalimantan Selatan 74 titik, Kalimantan Timur 74 titik, dan Kalimantan Utara 3 titik. Angka tersebut bukan berarti 1.487 kebakaran. Hotspot merupakan indikasi panas yang terdeteksi satelit dan masih harus diverifikasi di lapangan. Namun, jumlah titik panas yang tinggi di tengah kondisi kering menunjukkan risiko kebakaran masih perlu diwaspadai. Di Kalimantan Tengah, penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah. BNPB sebelumnya mencatat luas lahan terdapat mencapai lebih dari 3.000 hektar. Karena kondisi kembali meningkat, status tanggap darurat diperpanjang mulai 21 Agustus hingga 4 September 2026. Di Kalimantan Timur, kebakaran lahan juga masih menjadi perhatian. BNPB melaporkan lahan seluas 10,65 hektar terbakar di Desa Sepan, Kabupaten Penajam Pasar Utara pada 19 Agustus. Kebakaran juga tercatat sebelumnya di Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir. Sementara itu, kondisi cuaca menjadi faktor yang memperbesar risiko kebakaran. BMKG mencatat sebagian besar wilayah masih berada dalam musim kemarau dengan curah hujan rendah. Kondisi ini membuat vegetasi dan permukaan lahan semakin kering dan mudah terbakar. Kalimantan Selatan termasuk wilayah yang menghadapi kekeringan cukup panjang. Sejumlah wilayah telah mengalami 21 hingga 60 hari tanpa hujan. Untuk periode 21 hingga 31 Agustus, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan masih berpeluang mengalami curah hujan rendah. Artinya, dalam beberapa hari ke depan, kondisi lahan masih berpotensi tetap kering. Ancaman karhutla juga tidak berhenti pada api. Asap dari kebakaran sempat menurunkan jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus menyulitkan pemadaman dari udara. Di Kalimantan Tengah, asap pekat menjadi salah satu kendala operasi udara. Ketika jarak pandang terbatas, patroli maupun waterbombing tidak dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu, pemadaman dari darat tetap menjadi bagian penting dalam penanganan. Dampak karhutla juga mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kelapa. Kondisi api kayak gimana, Pak? Ini api semakin membesar ini. Kenapa jadi membesar ini? Angin kah atau gimana, Pak? Anginnya sangat kencang. Kendala saat memadamkan gimana, Pak? Kendalanya air kan di sini. Air terbatas. Jadi apa tindakan BPD nih, Pak, melihat api semakin membesar ini, Pak? Untuk tindakan secepatnya kalau bisa untuk bantuannya di sini. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mencatat 4.920 warga terkonfirmasi mengalami ISPA. Data tersebut tercatat hingga Jumat 21 Agustus 2026 dengan balita dan remaja menjadi kelompok yang banyak terdampak. Banget, Pak. Mata pedas. Nih. Terus anak-anak sekolah juga pakai masker semuanya. Sampai anak saya sakit tuh, di rumah ada satu. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagian titik berada dekat permukiman. Pusdal Ops PB Kota Palangkaraya mencatat 19 titik api dalam sehari. Bahkan sempat mencapai 26 titik. Ini ada berapa titik yang terbakar lanjutan seperti ini? Mungkin sekitar 200 titik lah. Di Kota Palangkaraya? Kota Palangkaraya. Petugas melakukan patroli, penyekatan, pembasahan, pendinginan, serta pemantauan terhadap lokasi kebakaran dan wilayah yang berpotensi kembali terbakar. Selain pemadaman, operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah rawan karhutla. Namun, operasi modifikasi cuaca bukan satu-satunya cara untuk mengatasi karhutla. Selama kemarau masih berlangsung, lahan tetap kering, dan hujan belum turun secara merata,
potensi kebakaran masih terbuka. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya memadamkan api yang terlihat. Lokasi yang telah terbakar harus dipastikan benar-benar aman agar tidak kembali menyala. Sementara, wilayah yang masih kering dan rawan harus terus dipantau. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya memadamkan api yang terlihat. Lokasi yang telah terbakar harus dipastikan benar-benar aman agar tidak kembali menyala. Sementara, wilayah yang masih kering dan rawan harus terus dipantau. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan sejumlah wilayah Kalimantan Timur masih membutuhkan pengawasan ketat. Agustus belum berakhir, musim kemarau masih berlangsung, dan hujan belum merata. Karena itu, penanganan karhutla di Kalimantan masih harus terus dilakukan. Api yang ditemukan harus segera dipadamkan. Lahan yang kering harus dipantau. Wilayah yang masih rawan harus dijaga agar kebakaran tidak kembali meluas. Demikianlah headline iNews.id hari ini. Ikuti terus perkembangan bencana karhutla di Kalimantan hanya di iNews.id. Saya Kurnia Ilahi. Sampai jumpa.